Pemirsa, Timur Tengah, kawasan yang memasok 20% kebutuhan minyak dunia menjadi medan pertempuran terbuka. Kilang-kilang minyak menjadi sasaran gempuran. Urat nadi energi dunia kini dalam bayang-bayang blokade dan eskalasi. Gelombang kejutnya pun mulai diantisipasi Indonesia. Pemerintah bergerak cepat, rencana efisiensi disusun, dan sejauh mana langkah ini efektif di tengah ketidakpastian global yang begitu tinggi. Untuk membedahnya, kami menghadirkan dua narasumber, Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Profesor Koni Rahakundini Bakri, dan ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Dave Laksono. Selamat sore Bu Koni, selamat sore Mas Dave. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat siang ya di tempat Bu Koni. Saya mungkin ke Bu Koni terlebih dahulu untuk mengamati perkembangan terbaru dari perang yang terjadi di Timur Tengah. Iran menuding Amerika Serikat dan Israel memalsukan drone Shahed untuk menyerang negara-negara Arab. Bagaimana Anda membaca strategi ini? Yang pasti sih gini ya, energi itu hari ini tuh bahasa kekuasaan baru dalam geopolitik. Sebenarnya waktu oil juga menjadi bahasa kekuasaan, tapi dalam era sekarang itu adalah menjadi kekuasaan baru dalam geopolitik. Jadi kita sudah menyaksikan pergeseran karakter konflik modern, di mana yang di salah satu bukan saja militer, itu militer udah one thing yang udah sangat old style, tapi kondisi dan fondasi ekonomi negara. Nah, ketika energi dijadikan target, maka ini konflik akan berubah dari perang kawasan menjadi yang lebih parah, tekanan sistemik global. Dan itu yang sebenarnya dirancang sekarang, sehingga bagaimana menyerang energi itu adalah menyerang civilizations actually. Oke, Bu Koni, kalau sekarang Iran kemudian mengatakan, ya dia tidak menutup Hormuz ya, tetapi mengatakan bahwa semua kapal harus keluar dengan izin dari mereka. Apakah ini adalah bentuk kemenangan strategis untuk Iran? Kalau kemenangan strategi sudah pasti, jadi orang tuh semua pada kaget dengan reaksi Iran. Tapi yang kita mesti pikirkan, Hormuz itu bisa terdampak oleh beberapa hal. Ada 3 skenario. Apakah skenario pertama itu hanya akan berdampak mahal kepada energi dunia, tapi skenario dunia itu akan berdampak menyakitkan pada semua siapapun di dunia, termasuk di Asia ya. Menurut saya kalau ini perang berkepanjangan, Asia semua, Tengah, Timur, Utara, Selatan, Asia Tenggara itu akan terdampak berat. Dan yang paling skenario 3 itu adalah sistemik. Bagaimana ini akan menjadi momentum ketika kita terpukul bukan saja oleh energi, tapi oleh fiskal, oleh berbagai macam hal yang membuat sebuah ekonomi akan kolaps. Oke, melihat respon atau reaksi negara-negara, karena semua negara punya respon masing-masing ya Bu Koni. Siapa yang menurut Anda paling cerdik merespon situasi yang ada saat ini? Karena ini situasi ini mencekik semua negara. Kalau saya pikir yang paling kita harus suspek itu Spanyol misalnya. Dia posisi awalnya sudah sangat jelas clear tidak mau membantu sama sekali, dan sekarang beberapa negara juga sudah nggak mau ya ikutan. Jadi ini semua orang yang menolak untuk masuk ke dalam lingkaran perang ini, menurut saya itu membantu untuk perang ini agak tertekan. Sebab kalau misalnya aliansi NATO terus semua bergerak, ini akan pecah perang yang tidak bisa tertahankan lagi. Jadi saya sih nggak mau bilang itu perang dunia ketiga, tapi mungkin dampaknya akan lebih costly daripada perang dunia sebenarnya, karena seluruh dunia akan terdampak total gitu. Oke. Ya kalau misalnya kita tarik ke Indonesia ya, tadi saya suka dibuka dengan Indonesia bikin apa, karena kita mesti ingat ya, saya bukan nakut-nakutin, tapi APBN kita akan terdampak keras karena subsidi, kompensasi dan kebutuhan stabilisasi itu harus terjadi. Kemudian inflasi berlapis, pasti itu transport, industri, ya kan, dan kebutuhan pokok. Dan bagaimana sebenarnya konsumsi dan produksi itu akan saling tertekan nantinya. Ini akan berdampak pada bagaimanapun kestabilan sosial politik, dan ini PR terbesar kita. Makanya saya jauh-jauh hari bilang begitu dolar itu menyentuh 17.000, saya walaupun bukan orang susah, saya harus mengingatkan ini bisa bahaya kalau mencapai ke 22.000 seperti prediksi para mantan Bang Gubernur Indonesia dan para mantan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Iya, masalahnya tapi kan tidak semua negara punya kebebasan untuk mengambil sikap seperti Spanyol ya Bu Koni. Jadi apa pilihan negara-negara yang kemudian terjebak? Indonesia, non-alignment movement-nya dong dijaga. Makanya kalau saya beribut terus soal BOP, sebenarnya saya tuh ingin tarik kita betul-betul ada di non-alignment position itu, karena dengan itulah kekuatan kita. Itu nadi kita di sana. Contoh aja ya, kan saya lama di Indonesia kemarin cukup lama kan, pulang pergi ke Sorbonne dan lain-lain. Tapi detik kemarin saya masuk ke kampus, dipanggil oleh rektor, pertanyaan cuma satu, kenapa Indonesia ada di BOP? Jadi memang BOP itu akhirnya menjadi sorotan. Betul, ada yang bilang bahwa misalnya di Komisi 1 saya dengar itu adalah sebuah kondisi yang nggak bisa dihindarkan waktu itu. Tapi saya pengen tahu, lawyer yang mendampingi Pak Presiden untuk paham semua pasal itu siapa di sana waktu itu. Jadi nggak bisa kita cuma terima, waktu itu Pak Presiden dalam posisi nggak bisa, enggak untuk tanda tangan. Dampak tanda tangannya itu panjang. Itu kenapa ketika perang ini baru terjadi, ketika kepemimpinan Iran baru diserang, saya langsung bilang itulah momen sebenarnya
kita keluar, karena kita akan keluar dengan kehormatan karena bergeser BOP itu, gitu loh. Tapi toh momen itu juga tidak digunakan ya Bu Kony. Saya geser dulu ke Mas Dave sekarang. Iya, Mas Dave, apa komentar Anda terhadap perkembangan terbaru di Timur Tengah, termasuk bagaimana sikap pemerintah Indonesia menyikapi apa yang terjadi di sana? Ya, pemerintah kita telah melakukan tahapan-tahapan yang terukur dengan sesuai dengan posisi kita, yaitu tetap menjaga stabilitas baik domestik ataupun juga secara global. Pemerintah tetap memposisikan dirinya sebagai penyimbang dan juga tetap melakukan politik bebas aktifnya, sehingga kita tetap bersahabat kepada semua pihak. Nah, akan tetapi kita tetap menjalankan peran kita untuk terus mendorong diplomasi. Ya, kita tetap menginginkan agar segala macam konflik ini bisa selesai. Dan mengenai peran kita di BOP, pemikiran dan juga apa yang Presiden yakini bahwa lebih baik kita ada di dalam BOP itu sendiri, sehingga kita bisa berturut aktif, kita bisa memantau, kita bisa mengetahui persis, dan kita bisa berpartisipasi langsung bila mana ada perubahan situasi, dan juga kita bisa menempatkan posisi kita sesuai dengan kondisi dengan perkembangan terakhir. Nah, situasi di Timur Tengah ini akan jelas berdampak kepada politik dalam negeri kita, dan maka itu penting untuk kita itu memiliki peran aktif dan peran langsung agar kita bisa cepat beradaptasi dengan setiap perkembangan yang terjadi. Kalau menanggapi komentar dari Bu Kony tadi, Mas Dave, harusnya ketika ada serangan dari Amerika Serikat dan Israel ke Iran itu adalah momentum untuk kita keluar. Kalau menurut Komisi 1 seperti apa? Ya, itu kalau apakah kita keluar itu bisa. Iya, Bu Kony bisa tampaknya terputus dengan Mas Dave. Kita akan coba sambung kembali. Kita lanjut ke Mas Dave, bisa mendengar suara saya? Yes, oke. Maaf tadi agak keputus. Iya, silakan dilanjutkan. Iya, tadi sampai mana? Jadi gini, apakah dengan kita keluar itu bisa mendeskalasi suatu situasi? Apakah kita dengan tidak kita lagi bergabung dengan BOP itu bisa menjadi solusi yang permanen? Kan nggak juga. Yang pasti itu dengan kita di luar, kita tidak mengetahui perkembangan internal dan kita tidak bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk benar-benar mewujudkan perdamaian dan juga menjadi bagian akan perbaikan akan masyarakat. Jadi kalau dari Komisi 1 DPR, Mas Dave cukup puas ya dengan sikap yang tampaknya memang tidak bisa begitu tegas yang ditampilkan oleh pemerintah Indonesia? Ini bukan puas atau tidak puas ya, tapi saya melihat bahwa ini adalah posisi yang Indonesia harus ambil untuk kita bisa berperan agar bisa menjadi bagian dari solusi. Mengapa kita harus mengambil sikap yang seperti ini? Apakah karena kita tersandera tarif atau seperti apa, Mas Dave? Tarif dengan BOP itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, namanya memang di dalam negosiasi bisa saling digunakan ya untuk menjadi leverage. Akan tapi itu adalah dua keputusan yang berbeda dan juga yang isinya pun juga tidak terkorelasi. Di dalam ART itu sendiri juga ada banyak hal yang jadi pertanyaan dan juga perdebatan di dalam negeri. Nah, akan tetapi ini adalah langkah-langkah yang pemerintah ambil untuk memastikan Indonesia itu mendapatkan keuntungan yang terbaik di semua sisi. Oke, saya kembali lagi ke Bu Kony. Bu Kony, mengapa penting bagi Indonesia kemudian untuk menentukan sikap ada di dalam atau di luar BOP, hubungannya kemudian dengan bagaimana posisi Indonesia saat ini terhadap apa yang terjadi atau konflik di Timur Tengah saat ini? Karena gini ya, kita tuh harus menjaga prinsip strategik interdependensi keputusan kita gitu. Dari yang saya dengar dari beberapa kawan yang ikut misalnya berangkat ke sana waktu Presiden berangkat, hampir semua bilang bahwa Presiden itu seolah-olah tertodong gitu loh. Dan tidak, yang pasti gini lah, tertodong atau enggak beliau yang tahu ya. Tapi misalnya tidak ada tim lawyer, ya itu aja pasti. Tim lawyer yang ahli hubungan internasional seperti Prof. Hikmahanto misalnya ada di sana.
atau dari Kemlu yang banyak tokoh-tokoh besar. Itu nggak ada. Jadi kata-kata atau kalimat-kalimat detailnya itu sebelum ditandatangan tidak ada yang baca atau tidak ada lawyer yang baca gitu sebelumnya. Tapi gini, kenapa kita mesti ambil posisi Indonesia yang tadi kembali ke non-alignment movement tadi, dan kenapa harus tidak di BOP karena Palestina tidak ada? Saya bilang bukan nggak boleh di BOP, tapi di BOP itu kan kita memberesin Palestina ceritanya. Loh kok di other guy nggak ada di sana kan? That's very basic gitu daripada semuanya. Tapi gini, saya mesti ingatkan kalau kita kaitkan ke perang Iran hari ini bukan hanya konflik militer. Maka Indonesia tuh mesti paham sekali posisinya, karena ini bukan cuma konflik militer, tapi ini adalah pengaruh regional dan kontrol terhadap sistem energi. Ini tuh dampaknya bisa panjang. Makanya tadi saya bilang saya punya skenario 1, saya punya skenario 2, saya punya skenario 3, dan dampak itu akan eskalasinya meningkat, tahapannya ada gitu. Jadi bagaimana sekarang kontrol terhadap sistem energi, kemudian serangan terhadap infrastruktur ini akan membawa pesan-pesan strategis. Jadi kalau kita melihat sekarang saling serang ladang-ladang minyak, itu sebenarnya adalah pesan strategis yang jauh lebih besar dampak taktisnya. Dan itu yang mesti kita hati-hati sekali lagi. Ideologi kita, non-alignment kita itu menjadi legitimasi publik gitu kan, dan itu menjadi penggerak utama kita. Kalau kita kehilangan itu, tadi saya contohkan, begitu saya masuk ke sini saja rektor langsung nanya kenapa Indonesia di BOP, contoh kan, itu berarti kan seluruh dunia sedang melihat kenapa kita di BOP gitu loh. Makanya tadi saya tarik ke arah BOP kembali. Jadi gini loh, menurut saya geopolitik modern itu tidak digerakkan oleh emosi atau impulsiveness gitu, impulsivitas, enggak, tapi oleh kalkulasi matang. Dan yang sedang saya arahkan nih dari kapanpun saya bicara tentang ini adalah kalkulasi matang kita sebagai bangsa yang harus survive dengan kondisi dunia yang sangat akan tidak baik-baik saja. Sekali lagi, kita of course boleh aja wishful thinking, tapi kalau kita bicara misalnya Hormuz dalam gangguan terbatas, apa yang akan terjadi? Lintas kapal melambat, premi asuransi melonjak, ya kan, operator tanker menahan pelayaran. Tapi di level 2 itu udah lebih mengerikan, karena di dalam itu tanker itu semua akan turun tajam, mungkin akan sangat drastis, sehingga LNG dari Teluk pasti tersendat. Dan ketika itu, walaupun cadangan strategis akan dikeluarkan, tapi itu tidak akan membuat harga bisa bertahan. Akan ada cuman mungkin dalam waktu pendek. Nah, stok tambahan juga hanya penyangga sementara. Itu yang mesti dipikirkan, karena gini, oke lah, forget Indonesia. Di level 2 itu, Asia saja akan masuk fase economic stress. Ketika Asia masuk economic stress, pasti manufaktur kita di Asia nih, especially di Asia Timur, pasti terganggu. Nah, bagaimana kemudian negara pengimpor energi menghadapi defisit perdagangan? Kemudian bank sentral pasti udah mulai dilema tuh, inflasinya seperti apa. Supply chain regional itu akan semakin mahal dan lambat, dan yang pasti bank sentral dan pasar global akan menyesuaikan diri nih. Bagaimana misalnya Brand, lembaga keuangan besar itu sudah revisi proyeksi kan. Itu kena Asianya gitu loh. Nah, kena Asianya pasti kena ke Indonesia. Ini kalau saya bilang dalam level 2. Dan menurut saya sekarang ini udah mau masuk ke level 2 nih. Kita harus siap-siap. Kalau ini terjadi, mulai suffering kita tuh akan mulai nyata, karena fiskal, subsidi energi itu membesar. Kita punya makan gratis, kita punya Merah Putih Koperasi, kita punya mobil yang dari India, kita punya BOP tadi yang akan dikirimkan 8.000 sampai 20.000 pasukan, which is mungkin Pak Dev tadi nyatakan juga akan biayanya pasti harus kita dulu. Saya juga nggak tahu mekanismenya seperti apa di dalam, karena akan beda dengan UN. Nah, bagaimana kemudian itu pasti akan membawa inflasi umum, karena bukan hanya BBM, makanan, distribusi, bahan baku industri, tarif transport, ya kan? Nah, disinilah sebenarnya kita bicara tentang rupiah dan pasar keuangan. Outflow lebih besar, biaya utang akan naik. Dan artinya industri manufaktur kita pasti terpukul, pangan, harga pupuk, distribusi pasti hancur, dan sosial politik. Ini mengerikan, keresahan publik akan naik, apalagi habis kejadian siraman air keras itu ada pasti kaitannya keras. Ini menurut saya agak tertekan suasana sekarang, karena pertama kita masih bulan puasa, tapi habis Lebaran ini efek ini semua akan menjadi titik didih. Oke, Bu Kony, kalau dalam bacaan Anda, pemerintah kita punyakah kalkulasi matang, atau saat ini kita hanya mengikuti dan menunggu perkembangan yang terjadi di sana? Saya sih percaya ada kalkulasi matang, tapi matang itu kan gimana orang yang ngasih matang kalkulasinya gitu loh. Makanya saya sih percaya sekali lah ada kalkulasi matang, ada orang-orang di sekitar presiden yang katanya dari mulai Hambalang Boy dan kawan-kawan itu, ada Pak Dasko, ada Pak Safri, and so on and so forth. Tapi maksud saya, ini kan mesti dalam. Contohnya saya berharap ini di Komisi 1 tuh lebih dalam ditarik kemana. Kemudian dari faktor yang saya sebutkan, mungkin misalnya Kementerian Keuangan, itu gimana dampaknya. Harus betul-betul dipikir, jadi nggak cuma semata-mata jawabannya adalah kita tidak harus ke sana, harus melihat. Kadang-kadang nggak usah di sana juga bisa lihat kok. Karena Trump itu orangnya sangat zigzag jalannya. Jadi semua orang akan lihat dia tuh akan seperti apa. Statement-statementnya sangat terbuka. Trump bukan orang yang tertutup lalu diam-diam
bikin kejutan gitu ya. Dia tuh udah akan kasih hints apa yang dia bikin. Dan hints untuk saya dengan BOP dia tidak komit misalnya dari Board of Peace tiba-tiba dalam hitungan hari menjadi atau puluhan hari menjadi Board of War. Artinya apa? Untuk semua apa yang dia komitmen kepada kita mungkin nggak terjadi. Contoh fiskal. Kita apa? Kita diuntungkan 3, dirugikan 19 poin. Kalau saya mau ngomong untung rugi ya kan. Apakah 3 itu akan tetap berjalan? Belum tentu. Besok dia bilang enggak, 3 juga enggak deh, gua ambil. Nggak jadi, Indonesia nggak boleh dapat apa-apa gitu. I don't know, karena Trump itu juga orang yang sangat impulsif. Saya nggak bisa baca dia tuh akan bikin apa dan bagaimana. Justru menghadapi orang seperti itu kita harus sangat berhati-hati. Dan justru karena itu posisi Indonesia sebagai non-alignment movement itu nyawa yang harus kita gunakan terus. Karena di situ kita bisa main cantik pada dua sisi dunia. Sekarang bisa ditarik ya. Kalau saya tarik skenario 3, ini akan membelah lagi dunia. Tadi Rusia, China dan kawan-kawan akan versus Amerika, meskipun sudah ditinggal beberapa negara NATO lah untuk dalam putusannya ini. Tapi friction itu pasti akan terjadi, dampaknya itu akan lebih besar gitu loh. Oke, baik. Mas Dave mungkin ingin mengomentari seperti apa sebenarnya kalau di Komisi 1 DPR, catatan-catatan apa yang kemudian menjadi penting untuk diberikan kepada pemerintah agar kemudian kita tidak terlalu pasrah mungkin ya Mas Dave? Ya, tentu kita harus tetap mengamati perkembangan globalnya sejauh mana. Karena tadi seperti Bu Koni katakan kan, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, dampak perang itu pasti terasa ke Indonesia, kepada pertumbuhan ekonomi kita. Karena kan pasti berdampak kepada pertumbuhan ekonomi global dan gimana kita adalah bagiannya. Itu jadi saling berkaitan. Nah, di sini kita tetap harus proaktif ya. Tapi bukan berarti kita terlibat di dalam konfliknya. Kita sudah tegaskan bahwa kita tidak akan masuk di dalam aliansi militer bila ini yang dilakukan adalah ofensif kepada salah satu negara sahabat Indonesia, dalam hal ini Iran. Kita masuk di dalam Board of Peace sesuai dengan namanya adalah untuk tujuan perdamaian. Kita ini untuk bagaimana bisa mengembalikan fungsi Gaza, mengembalikan harkat martabat bangsa Palestina dan juga benar-benar mewujudkan Palestina yang merdeka di wilayah Gaza. Nah, untuk situasi di Timur Tengah sendiri, khususnya di konflik di Iran, ya kita tetap terus menyerukan agar dihentikannya pertikaian ini. Kita tidak ingin ini terus berlanjut, dan juga agar kedaulatan masing-masing negara itu benar-benar bisa dihormati dan ditegakkan, dan juga bisa kita meresume pertumbuhan ekonomi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, Mas Dave, untuk wacana pengiriman pasukan, pemerintah sudah mengatakan ditunda, tetapi memang belum ada statement apakah ini dibatalkan atau tidak. Apa catatan dari Komisi 1 DPR untuk pengiriman pasukan? Kalaupun nanti memang dikirim, apa yang harus dijadikan panduan agar kemudian pasukan kita tidak harus berhadapan dengan Hamas misalnya di sana? Ya harus ditegaskan bahwa fungsi kita dan juga misi kita itu adalah untuk misi kemanusiaan. Jadi untuk misalnya yang kita mengirim batalion Zeni untuk kembali membangun gedung-gedung yang hancur, terus batalion medis untuk kembali membangun pusat pelayanan kesehatan, lalu juga mengirim tenaga pendidik ke sana untuk kembali membangun sekolah-sekolah, dan juga apakah dibutuhkan ahli pangan ataupun juga mereka yang memahami tentang lokasi di sana agar bisa membangkitkan kembali perekonomian di sana dengan membangun kembali gedung-gedung dan juga membangun kembali pertanian di sana agar masyarakat Palestina di sana itu kembali menjadi self-sufficient dalam kehidupannya sehari-hari. Anda cukup yakin ya bahwa kita harus tanpa harus terlibat dalam konflik militer ataupun juga berhadapan dengan milisi-milisi yang ada di wilayah Gaza. Oke, Anda cukup yakin bahwa kita akan punya kebebasan untuk menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh tentara kita bila memang nanti dikirim ke sana? Pastinya kan kita kan harus tegas gitu dari awal bahwa kita itu di sana ditugaskan untuk apa. Akan tapi bila mana kita dihadapi dengan Hamas untuk misalnya melakukan melucuti senjata atau apapun, ya kita pasti akan menolak gitu. Kita tidak akan mau terlibat, dan kita harus tegas bahwa dari awal itu kita tidak mau terlibat di dalam konflik, sehingga di mana kita harus berhadapan secara militer dengan milisi
milisi-milisi yang ada di sana. Oke, baik, saya kembali lagi ke Bu Kony untuk bicara masalah yang berbeda tentang bagaimana misinformasi dan disinformasi digunakan dalam perang saat ini, perang modern yang tidak hanya kemudian kita saksikan terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Kita lihat bagaimana ada video rudal-rudal kesasaran yang tidak benar, kemudian bagaimana Netanyahu yang dalam beberapa hari ini kita saksikan jarinya ada 6, ada cincin atau tidak ada cincin, menimbulkan perdebatan di netizen. Nah, seberapa signifikan sebenarnya pengaruh pertempuran di dunia maya ini dalam memenangkan pertempuran sebenarnya? Itu bagian daripada psychology war lah. Kita bisa bikin apapun untuk saling membahas. Ini sebenarnya nggak terjadi cuma Timur Tengah. Waktu kemarin Ukraine dan Rusia dari mulai special military operations hingga jadi terlepasnya perang, kan banyak sekali juga yang beredar seperti itu. Karena kita di era memang perang informasi. Tapi kalau saya boleh diizinkan, saya menambahkan untuk Pak Dev tadi ya. Karena gini, saya nggak melihat ini sesederhana itu. Mengirimkan tentara ke sana boleh aja tujuannya itu untuk perdamaian atau untuk membangun tadi dengan Zeri dan lain-lain. Tapi ini daerah yang sangat volatil ya. Boleh kalau saya izin ya, saya bacakan karena ini langsung saya terima dari salah satu kolonel dari Indonesia. Ya. Dia sangat khawatir tentang mandat, netralitas dan force protection dalam operasi stabilisasi TNI di Gaza. 2, netralitas dan legitimasi mandat internasional. 3, pelajaran dari Srebrenica, bagaimana ambiguitas mandat terjadi dan akan berdampak pada tentara. 4, pelajaran dari Mogadishu, bagaimana eskalasi cepat dan kompleksitas perang urban itu akan membuat suatu misi perdamaian bisa bergeser total dalam hitungan second. Kemudian 5, resiko nyata dalam mandat PBB yang tidak sama dengan mandat PBB. Nomor 6, konstabularial dan rekonstruksi membutuhkan shield. Bagaimana dan shield apa yang sudah kita siapkan? 7, interoperabilitas dan network centric integration kita sudah semampu apakah gitu kan. 8, integrasi air power dan komando terpadu kita sekuat apa akan bergabung dengan tentara. Dan bagaimanapun kita mesti ingat ya, kita the second force loh, the second biggest force setelah United States karenanya kita wakil komandan. Dan nomor 9, tanggung jawab historis dan kesatuan matriks strategis. Ini saya terima dari dalam tentara sendiri yang minta tolong saya menyampaikan. Artinya mereka sendiri bingung, ini ada 9 poin yang saya sampaikan yang tolong diluruskan, tolong diselesaikan oleh Komisi 1, dipanggil siapa yang harus bertanggung jawab dengan pertanyaan ini, dan jangan pernah deploy mereka sebelum ini 9 terjawab. Kalau kita sayang sama TNI kita, itu nomor 1. Nomor 2, saya mau saran aja, mungkin TNI harus segera berganti nama lah. Kalau memang mau ngotot di BOP dan akan, sorry ya, kalau saya melihatnya gini, BOP itu dibangun nggak BOP for Middle East, or BOP for Palestine, or BOP for Gaza. No, BOP itu BOP titik. Jadi besok, karena Trump pemimpinnya, dia bisa ingin ke Laut Cina Selatan, dia pengen besok ke Islandia, dia besok pengen ke Kanada, dia besok pengen kemana aja, dan kita wakil komandan akan tarik ke sana tentara kita, karena bagian dari BOP. Itu yang saya ingin sampaikan betul, supaya tentara kita terjaga. Tentara kita tuh nggak banyak, dan isu-isu yang tadi disampaikan oleh Pak Dev, ginilah kita tariknya usah jauh-jauh lah ke Gaza. Papua, seberes apa Papua hari ini? Sudah sebagaimana rekonstruksi perdamaian and so on and so forth yang disebutkan tadi, mengembalikan kehidupan rakyat, bla 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 itu. Segimana beresnya Papua? Kenapa sih Papua aja belum beres atau daerah lain belum beres? Kita udah mau tarik ke Gaza, dan Gaza itu medan yang sama sekali baru dan sangat volatil. Banyak sudah cerita tentang Gaza, kita nggak usah bahas sekarang ya. Tapi itu medan berbahaya. Saya cuma nggak mau satu aja Pak Dev, dengan segala hormat, mohon izin ya Pak Dev ya. Saya tidak mau tentara kita dikirim ke sana, lalu kemudian menjadi sia-sia hanya menjadi korban begitu saja gitu. Karena saya, Pak Dev tahu lah, saya kan ada di dunia sana juga. At least I can be honest to you gitu kan, tentang kekhawatiran saya, dan pertanyaan yang dari 9 yang dikirimkan oleh salah satu kolonel ini membuat saya beberapa hal saya bisa jawab, dan itu bisa jawab hanya DPR Komisi 1. Silakan Mas Dev. Ya, baik. Memang di era demokrasi terbuka semuanya itu bisa menyampaikan pandangannya dan pemikirannya. Dan ini adalah input yang sangat baik yang Ibu Kony sampaikan. Ibu Kony juga adalah bukan seorang figur yang asing bagi kita semua di Komisi 1. Tentu ini kita akan terima dan juga akan menjadi masukan untuk kita bahas di dalam rapat dengan Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Dev loh. Oke, baik. Kita kembali lagi sedikit soal bagaimana Selat Hormuz, Amerika Serikat terus meminta bantuan dalam tanda kutip sambil sedikit mengancam negara-negara sekutu, negara-negara NATO untuk mengirim kapal ke Hormuz. Ada yang kemudian terang-terangan menolak, ada yang mengatakan tidak ingin ikut-ikutan tetapi tetap kirim bantuan. Bu Kony melihat seberapa solid kira-kira negara-negara di NATO akan terus membantu Amerika Serikat untuk mewujudkan keinginannya, dan seberapa bisa atau seberapa mungkin ada yang kemudian balik badan?
Saya rasa ini tergantung dari beberapa negara ya, karena dia tuh akan gini, negara-negara ini pasti memikirkan bukan cuma level skenario 1, skenario 2. Bangsa Indonesia misalnya dia akan lihat kita kan cenderung positive thinking ya, terlalu positive thinking kadang-kadang malah jadi kegeeran, pasti akan baik-baik aja. Nah, kalau saya perhatikan mereka kan punya 4 musim, karena mungkin kita nggak punya 4 musim, tapi negara yang punya 4 musim, dia udah mikir langsung ke krisis sistemik. Krisis sistemik itu artinya sudah masuk skenario 3. Artinya apa misalnya? Serangan kapal praktis sangat meningkat, kemudian pengawal militer pun tidak memberi masukan atau jaminan aman untuk di mana di Hormuz. Artinya apa? Kita masuk model dunia dalam darurat energi. Kemudian apa? Di situ IMO misalnya saja, IMO mungkin sudah tidak bisa menjamin keselamatan lintas laut secara berkelanjutan di Hormuz sendiri. Maka tidak kita nih dunia, bukan cuma Asia ya, Eropa terutama tadi yang punya 4 musim akan menjadi kawasan yang paling suffer karena kombinasi ketergantungan energi, lalu basis manufakturnya pasti hancur berantakan, lalu sensitivitas terhadap biaya pelayaran dan kawan-kawannya itu akan sangat, saya rasa banyak sekali sekarang insuran sudah nggak mau ambil resiko itu, dan bagaimana kerentanan inflasi akan terjadi. Dan ini lagi sekali lagi pada tahap ini saya sebutnya sudah dampak sistemik, karena lagi udah nggak bisa sektoral. Di sini semua negara yang tadi makanya berpikir untuk nggak ikut, dia akan lihat nih, ini akan bahaya kepada subsidi mereka, kepada kompensasi kebutuhan stabilisasi mereka, inflasi mereka di energi pangan, kebutuhan pokok. Ya, jadi yang saya sebutkan untuk Indonesia tadi sudah dikhawatirkan juga of course oleh negara-negara Eropa, sehingga mereka memutuskan mending tidak terlibat, sehingga nafsunya Trump itu akan lebih tertekan gitu, atau lebih tertahan. Nggak tertekan, dia akan tertahan karena orang semua sadar perang kali ini beda ya, posisi Iran itu sudah sangat beda, dia malah menantangin gitu, karena ya sebagai negara berdaulat, negara terhormat, kita bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, pasti kita juga semua bersatu kan, akan stand for our leaders gitu. Nah, at the same time ini pemimpin baru, dia akan menunjukkan legitimasinya membangun persatuan dengan nggak ada takutnya, nggak ada mundurnya, karena sekali lagi we know the history of Persia, mereka tuh bangsa yang peradabannya besar dan sudah kenyang oleh sejarah perang gitu. Jadi lain lah, mentalnya udah lebih kuat, dan dia akan dia tahu betul kekuatan energi war ini akan dia mainkan secantik mungkin. Buktinya baru perang berapa hari Dubai diserang, pas diserang juga udah mulai berantakan dunia, ya kan? Semua harga tiket sudah nggak karu-karuan dan lain-lain. Jadi yang dihitung itu adalah sekarang bagaimana perang ini akan ditahan secara ekonominya, bukan militernya. Militernya itu satu hal lah, ngirim rudal lah atau apalah. Tapi yang lebih parah adalah dampak panjang ini akan lebih parah daripada pandemi. Karena dampaknya akan lebih heboh, lebih parah daripada pandemi kemarin kita terkena beberapa tahun lalu. Oke, Bu Kony, kalau untuk Indonesia, seberapa penting kemudian Selat Hormuz ini akan berdampak secara ekonomi? Gini ya, banyak yang bilang kita bisa dapat minyak dari manapun atau energi dari manapun, tapi mesti diinformasikan bahwa yang energi paling siap pakai, paling mudah diproses, paling gampang digunakan tuh memang yang dari Timur Tengah. Jadi tetap aja, walaupun kita punya dari mana-mana yang disediakan oleh pemerintah sebagai option 1, option 2 mungkin ada. Yang kedua, apakah kita cukup cepat kemarin ketika saat Presiden Putin minggu lalu bilang, saya hanya mau jual ini ke negara teman gitu ya, atau negara yang dianggap kawan selama ini. Apakah kita sudah mengirim orang langsung untuk kita merasa teman Rusia gitu kan, sehingga mendapat stok atau backup energi yang akan datang dari Rusia melalui Cina dan lain-lain, atau melalui India. Itu juga saya nggak tahu, dalam posisi itu mesti yang menjawab mungkin Menteri Pak Bahlil kali. Tapi yang intinya saya mau bilang, kita itu harus sangat-sangat menjaga itu, dan salah satu kekuatan kita bukan cuma militer, itu one thing ya, militer dengan segala pertanyaannya, tapi bagaimana diplomasi kita tuh menurut saya jadi berat karena kita ada di BOP. Saya balik lagi tuh ayat 1 pasal 1, posisi BOP itu seperti meninggalkan non-alignment movement, dan itu akan membuat Indonesia terjebak sebenarnya ke dalamnya akan lebih jauh. Dan kalau melihat bagaimana sikap pemerintah saat ini, kalau kemudian kita berandai-andai Indonesia dimintai bantuan untuk ke Selat Hormuz, kira-kira akan seperti apa, Bu Kony? Itu kayaknya Pak Dev yang jawab. Nggak tahu ya, boro-boro Selat Hormuz ke Gaza saja saya nggak izin. Kalau saya nih Panglima TNI atau saya kepala negara, saya nggak akan izinkan tentara ke sana. Gini loh, sebelum tentara itu, bayangkan kan, kita mesti secara psikologi aja. Tentara itu namanya Tentara Nasional Indonesia. Artinya dia tuh harusnya ngurusin aja dulu nasional deh. Diberesin dulu semua nasional, masalah nasional yang panjang yang saya diskusikan dengan Pak Dasko beberapa hari lalu itu, coba bereskan dulu itu semua. Baru ganti nama jadi Angkatan Perang Republik Indonesia, atau zaman seperti zaman Bung Karno, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti zaman Pak Harto. Karena akan mainnya jadi beda. Dia udah main ke dunia internasional dengan misi yang berat di satu tempat yang seluruh dunia tahu itu tempat yang nggak pernah beres gitu loh. Yeah. Jadi it's something that shock us kalau kita nggak prepare betul-betul tentara kita dan tidak merubah nama tentara kita.
Oke, Mas Dev mungkin ada respon tuntutan dari dalam negeri kan sebenarnya terasa sekali berbeda dengan sikap pemerintah ya. Tetapi bagaimana Komisi 1 melihat bagaimana sikap pemerintah ke depannya? Ya, tentu pemerintah kan mempertimbangkan banyak hal ya, seperti masukan yang tadi Bu Kony sampaikan. Bu Kony kan juga rutin diskusi dengan berbagai macam tokoh-tokoh di Republik kita tercinta, walaupun beliau sekarang bertugas di Saint Petersburg. Nah, kan tapi segala masukan-masukan itu menjadi bahan untuk pemerintah mengambil tindakan dengan memperhatikan berbagai macam aspek, baik dalam negeri ataupun regional dan secara global. Di dalam setiap kendala dan permasalahan dan situasi ini harus menjadi kesempatan untuk kita melihat di mana posisi kita yang terbaik agar kita tidak salah menempatkan posisi, dan juga kita tepat untuk kita bertindak agar yang paling utama itu yang harus dipertimbangkan dan menjadi tolak ukur adalah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu memiliki dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Mas Dev, tapi setuju tidak dengan kata-kata Bu Kony tadi bahwa sebenarnya kita harusnya lebih memprioritaskan masalah-masalah dalam negeri dulu sebelum kemudian mengurus apa yang ada di luar? Ya, tentu memang persoalan dalam negeri, kendala dalam negeri itu memang harus menjadi prioritas utama, dan itu yang telah pemerintah lakukan. Tapi kan juga kita harus lihat bahwa dengan kemampuan kita yang besar, dengan jumlah prajurit kita yang banyak, dan juga kapasitas kita yang sangat tinggi, kita memiliki kemampuan untuk berperan aktif di berbagai macam front, di berbagai macam level, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, baik, terakhir ini pertanyaan untuk Bu Kony dan Mas Dev, pesan mungkin untuk masyarakat karena publik kita juga cukup terbelah, ada polarisasi antara bagaimana melihat Iran, Israel dan juga Amerika Serikat. Apa yang harus kemudian dipegang oleh publik agar kemudian tidak ikut terlibat dalam perang yang sebenarnya kita tidak punya kepentingan di situ? Iya, jawab siapa duluan? Bu Kony dulu, Bu Kony. Ya. Oke, kalau buat aku Mbak udah jawab sendiri, Mbak Tasya udah jawab sendiri pertanyaan Mbak Tasya sebenarnya. Harusnya kita nggak usah tertarik-tarik masuk ke dalam perang yang bukan perang kita. Gini aja lah, kalau Hormuz krisis ya, saya gambarkan aja lah, kita tinggal di Asia. Asia itu akan jadi pusat dampak ekonomi global, pasti. Kemudian Timur Tengah, dia jadi pusat konflik energi. Indonesia jadi apa? Ada satu hal yang positif dari tadi, sebenarnya kita bisa ambil keuntungan. Kalau kita mau ngomong keuntungan, Indonesia bisa jadi shock absorber. Karena kalau kita mau lihat dari data yang kemarin, saya lupa lah yang rilis siapa, Indonesia adalah salah satu negara teraman jika perang dunia ketiga terjadi misalnya. Nah, artinya apa? Indonesia itu bisa jadi shock absorber regional. Dan stabilitas domestik artinya menjadi taruhan utama. Jadi PR-nya kita itu sebenarnya bereskan dulu stabilitas domestik, ya kan? Yakinkan, baru bersiaplah menjadi shock absorber. Artinya apa? Back to square one, non-alignment movement, non-alignment position. Itulah kita menjadi shock absorber. Kalau kita lompat ke dalam BOP terlalu jauh, atau di bawah terlalu jauh, mungkin kita nggak niat, tapi di bawah terlalu jauh, kita akan malah menjadi terdampak yang sebenarnya seperti Mbak Tasya bilang, sebenarnya bukan perang kita, kok kita yang jadi lebih tanggung akibatnya gitu. Iya, baik, Mas Dev silakan. Ya, tentu ya tadi saya sampaikan, dalam setiap situasi itu pasti ada kesempatan yang harus kita bisa teliti melihatnya dan juga optimal untuk memanfaatkannya. Kita negara yang begitu besar dengan lebih dari 280 juta penduduk, dengan kaya akan berbagai macam sumber daya alam, dan juga situasi di Timur Tengah dan secara global, ya tentu ini kan memberikan kesempatan untuk kita terus mempromot kapasitas kita sendiri untuk bisa menarik investasi dari luar, sehingga Indonesia bisa terus berkembang dan menjadi pusat perkembangan ekonomi baik secara regional ataupun global. Oke, baik. Terima kasih Mas Dev Laksono dan Ibu Kony Rahakunini untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, bye. Terima kasih. Dan pemirsa, mari jaga Indonesia dengan merapatkan barisan di tengah badai yang tengah berkecamuk. Ingatlah selalu di era perang dan disinformasi, kewaspadaan adalah perisai dan persatuan adalah energi terbarukan yang tidak akan pernah habis. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.